yang telah memberikan kesempatan kepada kami keluarga Kenanga Ceria untuk menampilkan kisah hikmah Islami dengan tema kisah singkat Nabi Ishak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal abshar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Wadhkur Ismaila wal Iyasa wa dzal kifl wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya, kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya, mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Quran Surat Shad ayat 45-47. Nabi Ishak kita kenal sebagai nabi yang ke-9 setelah Nabi Ismail dan sama-sama putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ishak berawal setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan anak dari istrinya yang bernama Syarah, yaitu istri yang selalu setia bersamanya dalam menegakkan kalimatullah. Allah kemudian mengabulkan doa Ibrahim dan mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa akan lahir seorang anak dari istrinya yang bernama Syarah. Mereka juga memberitahukan tujuan mereka lainnya, yaitu pergi mendatangi kaum Lut untuk menimpakan azab kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seseorang yang selalu memuliakan tamu dan juga orang yang dermawan. Lalu tidak lama kemudian Nabi Ibrahim datang membawa anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang serta menghidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak makan dan juga tidak minum jamuan yang telah dia hidangkan tersebut. Dengan kondisi seperti itu, Nabi Ibrahim merasa takut. Kemudian malaikat-malaikat tersebut menenangkannya dan segeralah mereka memberitahu kepada Nabi Ibrahim tentang mereka serta memberitahukan maksud dan tujuan mereka untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya dengan akan adanya kelahiran seorang anak yang alim, berilmu. Sarah mendengarkan pembicaraan mereka, lalu ia datang dan menghampiri dalam keadaan heran terhadap kabar gembira yang mereka sampaikan. Dia berpikir bahwa bagaimana dirinya bisa melahirkan, sedangkan dia merupakan seorang wanita yang sudah tua dan mandul. Ketika itu usianya 90 tahunan, sedangkan suaminya juga sudah lanjut usia. Lalu
Mendengar pembicaraan tersebut, para malaikat berkata, Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Dariyat ayat 30. Mendengar berita tersebut, Nabi Ibrahim pun menjadi tenang dan berbahagia karena apa yang dinanti-nantikannya ternyata akan segera tiba. Kelahiran Nabi Ishak. Selang beberapa waktu, berita yang disampaikan oleh para malaikat menjadi kenyataan bagi Nabi Ibrahim. Istrinya, Sarah, melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ishak oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu, Nabi Ibrahim telah berumur 100 tahun, lalu Ishak lahir 14 tahun setelah kelahiran Ismail. Al-Quranul Karim tidak menyebutkan secara panjang lebar tentang kisah Nabi Ishak dan demikian pula tentang kaum yang kepada mereka diutus oleh Nabi Ishak. Akan tetapi Allah memuji Nabi Ishak di beberapa tempat dalam Al-Quran, di antaranya Quran Surah Shad ayat 45-47 di atas. Pernikahan Nabi Ishak. Pada saat usia 40 tahun, Nabi Ishak memutuskan untuk menikah dan membangun keluarganya sendiri. Dikisahkan bahwa Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita bernama Rafqah binti Batul. Namun, ternyata ujian yang pernah menimpa ayah dan ibunya dialami juga oleh Nabi Ishak. Diceritakan bahwa istrinya Rafqah juga merupakan wanita yang mandul. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah. Ia lahir berkat keajaiban darinya, maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk memberikan kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah beberapa penantian panjang, keajaiban tersebut datang. Rafqah hamil dan ternyata Allah memberikan anak kembar. Anak tersebut diberi nama Lis atau Esau dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak. Di usia yang telah senja, ia mendapat karunia putra kembar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, salah satu putranya pula kelak akan menjadi seorang rasul. Dia adalah Nabi Yakub dan kelak menjadi bapak dari Nabi Yusuf, Bunyamin dan saudara-saudaranya. Dari anak-anak Yakub bin Ishak inilah cikal bakal terbentuknya Bani Israel atau keluarga Israel. Disebut Israel karena Nabi Yakub seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Lalu, saudara kembarnya, Lis, disebut orang-orang Arab dengan istilah Lis atau Lisu, yang merupakan nenek moyang dari bangsa Romawi. Demikianlah tadi kisah perjalanan Nabi Ishak. Dapat kita pelajari bahwa perjalanan suatu kehidupan tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Dengan kesabaran dan ketawakalan kita bisa meraih apa yang kita harapkan, walaupun dengan penantian yang panjang. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin.